di malam kedua ya, pertemuan kedua Bapak Ibu. Bagaimana kabar malam hari ini? Masih semangat? Asik Semangat, Wi. semangat banget dan penasaran gimana cara mencari detail yang nyambung kayak gitu, yang relate dengan rencana judul. Oke, siap. Berarti materi kedua ini termasuk materi yang ditunggu-tunggu begitu ya. Bagaimana kita mencari referensi terbaik begitu Bapak Ibu di Benar-benar, berbagai betul ya Bu Fitri ya. benar. Iya. Oke. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini kita akan bahas soal pencarian referensi terbaik begitu yang akan disampaikan oleh Mbak Aulia. Nah, sebelum masuk ke materi, apakah dari Bapak Ibu ada judulnya yang belum kita diskusikan bersama di pertemuan pertama? Ada dari judul Bapak Ibu yang belum selesai atau belum didiskusikan begitu? Oke, Ada, sepertinya ada. Bapak belum, Bapak. Belum, kemarin saya kebetulan uzur nggak bisa ikut. Ini, Oh ya, ya, baik. ya, ini yang malam perdana saya ini. Oh, siap, siap, Pak. Pak Roni, panggilannya Pak Ya, Roni. Iya, iya, ya. Roni. Baik, Pak Roni. Pak Roni mohon izin nanti mengirimkan judul lewat kolom Zoom. Jadi nanti akan kita diskusikan begitu ya lewat kolom Zoom biar nanti lebih efektif begitu ya Pak Roni ya. Siap, siap. Oke. Untuk apakah Pak Roni sudah memutar video terkait pembuatan judulnya? Sudah, ini Hmm. saya masuk ke video yang malam ini, yang kita mau diskusikan referensi. Oke, Eh, yang video materi record webinar sesi pertama sudah dilihat ya Bapak oh, ya? belum, belum. Yang Oh saya dari belum. Pak Jo, Pak Jo. Oh yang dari Pak Jo, boleh, boleh. Iya, Masalah Bapak, nanti kalau misalkan pengen mengulas kembali, jika bisa mengikuti video record webinar yang pertemuan siap. pertama, gitu ya. Nah, Oke. nanti berarti Pak Roni sudah mengetahui ya apa itu method, signifikan, objek Iya, ya. iya, iya. Oke. Ada metode, itu kan sama objektif ya. Ya. Siap, siap betul Bapak. Ah, Oke, ah, mohon ah. nanti dikirimkan judulnya lewat Siap. kolom Zoom. Nanti kita akan diskusikan Oke, lewat chat. siap. Gitu ya Bapak Terima ya. kasih. Oke, terima Ye. kasih Pak Roni. Baik. Oke, Bapak Ibu, nanti ya Alhamdulillah ada yang memang belum selesai gitu ya materi judulnya gitu. Kalau memang ada yang belum selesai atau belum bisa didiskusikan, silahkan kirimkan lewat Zoom ini atau lewat grup boleh gitu ya. Nah, untuk sesi kedua ini Bapak Ibu agar lebih efektif dalam pencarian referensi, dan ini Bapak Ibu sudah banyak yang bergabung begitu ya, maka kita akan mulai untuk pencarian materi. Kita akan mulai pencarian materi. Kok pencarian materi? Akan mulai materi, sorry Bapak Ibu. Mulai materi terkait pencarian referensi dari berbagai platform begitu yang akan disampaikan oleh Mbak Aulia. Kepada Mbak Aulia, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Biwi. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam Bapak Ibu. Oke, suara saya terdengar dengan jelas Bapak Ibu. Sangat jelas. Sangat Sangat jelas jelas Bu, ya. jelas. Iya. Jelas. Oke, siap Bapak Ibu. Terima kasih sudah bergabung di malam hari ini. Jadi benar yang disampaikan Mbak Biwi, Bapak Ibu. Malam hari ini kita akan belajar banyak tentang bagaimana cara mencari referensi terbaik. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, kemarin kan sudah di-spill nih sama Pak Ju. Kira-kira kriteria referensi terbaik itu apa saja Bapak Ibu? Kriterianya yang pertama mungkin ada yang bisa jawab Bapak Ibu? Jurnal Q1 Bu, kuartal I 1. satu ya betul. I satu ada lagi Tahun terbaru. tahun terbaru pastinya ya Pak ya. Oh ini Bapak ini sudah sering nih mencari referensi ya. Enggak Oke. Bu. Baik betul sekali Bapak Ibu. Jadi untuk pencarian referensi itu kita akan gunakan kuartil satu. Tentunya kalau sudah bicara tentang kuartil itu artinya kita peroleh referensi itu dari Scopus. Kemudian yang kedua, selain terbaik gitu ya, juga yang terbaru. Terbaru ini biasanya kita bicara tentang tahun. 5 tahun terakhir, 3 tahun terakhir. Nah, itu akan sangat disukai oleh pihak jurnal.
Kemudian pasti Bapak Ibu bertanya-tanya, kira-kira bagaimana sih Mbak cara untuk mencari referensi terbaik? Nah, Bapak Ibu, yang pertama tentunya Bapak Ibu sudah harus punya keyword dulu. Sudah harus punya keywordnya. Nah, kemudian kalau sudah punya keyword, baru kita buka yang namanya scopus.com. Nah, tulisannya seperti ini. Scopus.com. Ini adalah websitenya resmi Scopus, Bapak Ibu. Jadi indexing Scopus ya, tampilannya seperti ini. Yang pertama, pastikan Bapak Ibu nantinya Bapak Ibu perlu sign in ataupun create account. Create account. Dan perlu Bapak Ibu ketahui ya, untuk Scopus itu ada yang berlisens, ada yang tidak berlisens. Nanti coba kita lihat perbedaannya di mana. Oke, misalkan saya belum pernah membuat akun. Nanti Bapak Ibu bisa klik create account, create account. Kemudian di sini Bapak Ibu kita coba nih masukkan salah satu emailnya, email kita yang belum terdaftar. gmail.com. Ini saya mencontohkan bagaimana proses registernya. Jadi pertama kita create account, kemudian kita masukkan email, kemudian Bapak Ibu klik continue. Nah, tanda bahwasanya email itu belum pernah terdaftar, nantinya Bapak Ibu akan mengisikan beberapa isian. Ini tandanya kalau belum terdaftar tampilannya akan seperti ini. Yang pertama kita diminta untuk mengisikan nama depan, Aulia. Lalu nama belakang, Rahma. Oke. Kemudian password. Nah, Bapak Ibu untuk password kalau bisa itu dibuat minimal 8 karakter. Kemudian at least ada 1 angka. Jadi minimal ada 1 angka. Juga di mix antara huruf besar, huruf kecil. Kemudian kita tambahkan simbol. Contoh misalkan, saya berikan contoh ya. Kita lihat di sini. Rumah Scopus. Nah, ini kan masih belum kuat Bapak Ibu, masih kuning gitu ya. Biasanya kalau kuning itu nanti kadang tidak mau untuk proses registrasi. Jadi kita coba lengkapi sampai dengan warnanya hijau seperti ini. Oke, kalau sudah, nanti tinggal klik register. Nah, continue. Nah, tinggal di continue. Oke, jadi ini Bapak Ibu, ini adalah tampilan untuk akun Scopus yang tidak berlisens. Tandanya apa? Tandanya hanya ada 2 pilihan. Yang pertama author search, kemudian yang kedua itu sources. Bisa dilihat ya, di sini. Silakan diperhatikan, ini adalah tampilan yang tidak berlisens. Kemudian bagaimana kalau yang berlisens? Yang berlisens itu seperti ini Bapak Ibu. Ada beberapa fitur yang paling menonjol kalau berlisens atau ibaratnya premium itu ada fitur search-nya di sini. Ada fitur search. Juga kadang skiffle ini juga disediakan. Begitu. Oke, terlihat ya perbedaannya. Kalau ini hanya author search dan juga sources. Kalau ini ada search, sources, dan juga skiffle. Jadi nanti silakan Bapak Ibu untuk mengakses layanan lisens ini biasanya disediakan oleh instansi atau perguruan tinggi. Jadi ditanyakan ke pihak kampusnya, apakah kampus ini berlangganan Scopus atau tidak. Karena beberapa kampus itu ada yang memang tidak berlangganan Scopus. Tapi jangan khawatir, nanti kita contohkan bagaimana kemudian kalau tidak punya akses ke Scopus. Oke, kalau sudah paham proses sign in atau proses create account, selanjutnya kita akan mulai ke dalam proses pencarian referensi terbaik, Bapak Ibu. Oke, yang pertama dari tampilan ini, gitu ya, kita pahami dulu dari segi tampilan. Ini sangat mudah ya, Bapak Ibu. Artinya kita tinggal masukkan kalimat di sini, kata kunci di sini. Oke, masukkan nanti tinggal selesai. Gitu. Oke, kita praktekkan ya. Yang pertama, Bapak Ibu perlu ketahui, di sebelah kiri itu ada tulisan search within. Ketika kita klik, ini ada beberapa opsi.
Nah, misalkan Bapak Ibu ingin mencari by author, kemudian abstrak ataupun yang lainnya, itu silakan. Tapi yang Rumah Scopus sarankan, nanti Bapak Ibu ikuti cukup pilih yang artikel, title, abstrak, dan juga keyword. Atau biarkan saja tulisannya seperti ini. Karena sudah template dari Scopusnya. Search within. Kemudian di sini kita masukkan keyword. Karena semua paper yang masuk ke Scopus itu berbahasa Inggris, otomatis keyword yang Bapak Ibu masukkan itu harus dalam bahasa Inggris. Nah, kalau Pak Jo kemarin bilang bahasa Inggris itu pekerjaan bodoh, pekerjaannya tuyul. Bapak Ibu nggak usah bingung-bingung ya. Ibaratnya Mbak, saya ini piye toh Mbak, saya nggak bisa bahasa Inggris. Mudah Bapak Ibu. Tinggal di blok saja, di blok saja ya. Keywordnya, klik kanan, lalu translate. Translate. Nah, pastikan bahasanya Indonesia sama Inggris. Tinggal kita insert. Selesai. Sudah berbahasa Inggris semua. Oke. Di sini saya punya 1, 2, 3, 4, 5 keyword. Gitu. Ada 5 keyword yang perlu saya cari. Tapi jangan langsung semuanya di blok. Pencarian keyword itu harus satu per satu dulu. Misalkan saya ingin mencari terkait strategi manajemen ya. Nah, saya ingin mencari keyword kedua dulu. Kita copy, lalu kita bawa ke scopus.com-nya. Pastekan. Oke. Di sini Bapak Ibu ada 2 kata. Kata kunci saya itu mencakup 2 kata. Yang perlu menjadi catatan Bapak Ibu, ketika kata kunci itu lebih dari 1 kata, lebih dari 1 kata, maka perlu ditambahkan tanda apostrof. Tanda apostrof. Ya. Depan belakang. Ada yang tahu fungsinya Bapak Ibu? Tanda petik depan belakang ini? Ada yang tahu? Membatasi ya, mungkin ya. Betul sekali Pak Roni. Terima kasih Pak Roni. Jadi betul, tanda petik ini berfungsi sebagai pembatas. Kenapa? Karena khawatirnya kalau Bapak Ibu lupa memberikan tanda petik, nanti kata strategi itu diartikan sendiri, manajemen diartikan sendiri. Padahal saya pengennya strategi manajemen itu apa sih gitu ya. Oke, jadi untuk mengunci supaya dia menjadi satu kesatuan. Oke. Kalau sudah, di sebelah kanan ada warna biru. Ada fitur search, Bapak Ibu. Ada fitur search. Maka tinggal diklik search. Kita lihat ya, Bapak Ibu. Mungkin yang selama ini merasa Mbak sulit sekali mencari referensi, Mbak. Ada 19.000 dokumen yang membahas terkait strategi manajemen. Nah, ini hebatnya Scopus, Bapak Ibu. Ya, 19.000. Kalau sudah ketemu banyak sekali dokumen, selanjutnya kita perlu cari yang pertama tahun terbaru, kemudian yang kedua terbaik itu ya. Gimana caranya? Caranya adalah kita lihat filter di bagian kiri. Aduh, sebentar, saya ulang dulu. Oke. Kita ulang. Di sebelah kiri ini ada tulisan filter. Ya. Jadi kalau di atas ini ada jumlah dokumennya, langsung kita fokus ke sebelah kiri layar. Kita cari tulisan filter. Di bagian ini, Bapak Ibu, yang pertama muncul itu tahun. Nah, ada 2 tampilan. Scopus ini memberikan 2 opsi tampilan. Mau range atau mau individual. Bedanya apa sih, Mbak? Kalau range, itu Bapak Ibu misalkan klik gitu ya, ketikkan 2021, misalkan kita ambil 5 tahun terakhir. Saran dari Rumah Scopus, Bapak Ibu, silakan ambil referensi 5 tahun terakhir. Jangan terlalu lampau referensinya. Lalu di sini tinggal diklik aja. Nah, dia sudah menyesuaikan 2026. Kalau Bapak Ibu memilih opsi tampilan range, maka Bapak Ibu harus klik warna biru ini, panah ini.
Maka kalau saya pribadi itu lebih suka tampilan individual. Tampilan individual. Kemudian tinggal kita pilih 5 tahun terakhir. Oke, misalkan saya dari 2022, gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini. Jadi kalau tampilannya beda, mau range atau mau individual. Kalau range harus diklik warna biru-biru yang di sini tadi. Kalau individual tinggal dipilih dulu saja. Oke, kalau sudah selesai, di bawahnya itu ada author name dan juga subject area. Apakah ini dipilih? Tidak perlu dipilih dulu. Cukup kita lewatkan dulu Bapak Ibu. Author name dan juga subject area. Di bawahnya ada dokumen tab. Nah, ini cukup penting ya. Kalau Bapak Ibu tujuannya ke artikel jurnal, gitu, maka nanti referensi yang diperoleh itu kita optimalkan dari artikel dan juga review. Karena base-nya dia adalah jurnal. Oke, kita pilih dokumen tab-nya artikel dan juga review. Nah, 2 ini harus dipilih. Kalau conference, book chapter pun boleh dipilih, nggak Mbak? Boleh. Tapi nanti saja. Oke, nanti saja. 2 ini yang harus kita pilih dulu. Lalu scroll lagi, source title atau sumber jurnal. Tidak perlu kita spesifikkan, sehingga kita lewati. Publication stage, ini yang penting. Berkaitan dengan publication-nya, papernya, apakah sudah selesai ataukah baru diproses, gitu ya. Maka di sini Bapak Ibu harus pilih yang final, yang sudah selesai. Final, kemudian keyword, sementara kita lewati dulu. Keyword, afiliasi, funding sponsor, dan juga country. Ini kita tutup dulu aja. Nah, ini tutup dulu aja biar nggak bingung. Keyword, afiliasi, funding sponsor, country. 4 itu langsung kita lewati. Kemudian kita masuk ke source text. Nah, kalau tadi saya berbicara jurnal, maka Bapak Ibu kita tentu prioritaskan yang jurnal dulu. Yang lainnya cukup dilewatkan dulu. Gitu ya. Pilih yang jurnal secara umum. Ya, trade jurnal biarkan dulu aja. Sementara kita pilih jurnal. Oke. Lalu scroll lagi, language, bahasa. Kak, permisi Kak. Ya, dari mana Ibu? Di suaranya Kak Oli ada background orang lain bicara, jadi cukup mengganggu. Oh iya, iya. Baik-baik, sebentar ya. Apakah sudah aman Ibu ini? Atau masih bising ya? Masih Kalau Kak, bising saya coba pindah dulu. masih Kak. Oke, saya izin 5 menit untuk sekitar 3 menitan untuk pindah ya Ibu ya. Oke, saya move dulu ya. Ya Kak. Baik, Bapak Ibu, apakah suara saya cukup jelas kali ini? Cukup jelas? Ya Kak, udah bersih Kak. Sudah ya? Oke, terima Iya. kasih Bu. Baik. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, jadi source tab-nya itu pilihnya jurnal, gitu, karena kita prioritaskan yang jurnal. Kemudian di bawahnya language atau bahasa. Nah, untuk bahasa itu kan sebenarnya opsional, cuman secara umum itu tentunya kita pilih yang English. Kayak bahasa yang umumnya secara global begitu, English. Nah, di bawah ini biasanya Bapak Ibu itu sering terlupa karena dia nyempil dan tidak langsung muncul, yaitu opsi open access. Opsi open access-nya. Jadi Bapak Ibu buka dulu open access. Di sini ada beberapa opsi pilihan.
Ya, ada beberapa opsi pilihan. Ini apa sih, Mbak? Jadi, untuk pilihan ini, yang pertama ada all open access. Ini yang Bapak Ibu pilih, gold, dan juga hybrid gold. Tiga ini. Artinya apa? Artinya sebenarnya ini hanya istilah Bapak Ibu. All open access itu pasti PDF yang Bapak Ibu cari itu bisa diakses. Terbuka gitu ya, tidak terkunci. Kemudian gold itu juga sebenarnya hanya istilah. Gold itu artinya sama dengan open access. Ya, hanya pengistilahannya aja setiap jurnal itu kan berbeda-beda. Sehingga dia disebutkan gold. Yang ketiga, kenapa hybrid gold? Karena kita masih mencari, masih membutuhkan yang beberapa gold itu gitu kan. Hybrid itu kan campuran. Beberapa ada yang close, beberapa ada yang open. Nah, kalau ini sudah berbicara open gitu, artinya green dan bronze itu close access. Biasanya Bapak Ibu sering menemui PDF yang meminta harga. Nah, itu untuk istilah green dan juga bronze. Oke. Baru, jadi nanti coba ya Bapak Ibu, dilihat ya ini ya. Saya coba risam lagi dari atas. Yang pertama itu tahun, ya, tahun terbaru gitu. Kemudian author name, subject area itu kita lewati. Lalu dokumen tab-nya pilih artikel review, dua ini. Nah, source title-nya, nama jurnalnya cukup kita lewati saja. Kemudian publication stage-nya, pilih yang final gitu ya, final. 4 ini kita lewati, masuk ke source tab. Jurnal, language-nya English, dan juga open access-nya. All open access, gold, dan juga hybrid gold. Baru kalau sudah Bapak Ibu, tinggal klik limit tuh. Nah, tadi yang 19.000, dia akan berubah menjadi 1.992 dokumen found, gitu ya. Artinya, dari hasil filter tadi, itu ditemukan 1.000 dokumen yang membahas tentang strategic management dengan tahun terbaru dan spesifik di jurnal. Oke. Setelah itu, angka 1.900 ini terbilangnya masih cukup banyak, Bapak Ibu. Masih sangat banyak. Sehingga nanti kalau Bapak Ibu ingin menspesifikkan, ingin mengkhususkan strategic manajemennya ini fokusnya kemana sih? Mau saya persempit deh, gitu. Nah, persempitnya itu di bagian sini. Ada tulisan refine search, kemudian di bawahnya ada kotak search within result. Disinilah tempat Bapak Ibu memasukkan kata yang sekiranya bisa mempersempit strategi manajemen. Begitu. Misalkan, misalkan nih, ini topiknya, topik Ibu Nana ya, atau Ibu siapa yang kemarin yang bergabung gitu, terkait model manajemen strategis. Nah, misalkan saya ingin mengaitkan dengan Gen Z nih, Gen Z. Maka boleh kita masukkan di sini generation Z gitu ya. Maka tinggal kita copy aja. Jadi untuk spesifik kata di sini tidak harus berasal dari keyword Bapak Ibu. Boleh juga kalau mau berasal dari kata-kata di luar keyword yang sekiranya bisa mempersempit ini. Ya. Jadi tidak harus keyword yang dimasukkan di sebelah kiri ini tidak harus keyword kita. Boleh kalimat lain, boleh kata lain yang sekiranya bisa memperkuat apa yang Bapak Ibu cari. Oke, tinggal klik panah. Nah, sudah langsung spesifik ke 16 dokumen. Nah, Bapak Ibu, alangkah lebih baiknya sebenarnya 16 dokumen, di sini itu tertulisnya 50 sampai dengan 100 dokumen. Alangkah lebih baiknya. Namun, seandainya kalau cuma ketemu 16, gimana Mbak? Ya udah, kantongi dulu aja Bapak Ibu. Unduh dulu aja gitu ya. Masukkan dulu aja. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, setelah kita dapat 16 dokumen, yang harus kita lakukan adalah di sebelah sini, kanan. Oke, kalau tadi kita fokus di kiri, selanjutnya kita fokus di kanan. Bapak Ibu menemukan tulisan all, export, download. Nah, di jajaran ini, di sebelah kanan, Bapak Ibu pilih sort by-nya. Sort by-nya itu pilih yang set by highest. Oke, jadi di sini
pilih stated by highest. Kenapa begitu ya? Kenapa? Nanti coba kita cari tahu alasannya. Jadi kita klik dulu stated by highest. Nah, ketika kita klik stated by highest, jumlah citasinya ini kita akan mengurutkan dari jumlah citasi terbanyak. Otomatis ya, otomatis dari jumlah citasi terbanyak. Ini paling atas itu 23, paling bawahnya 16, 7, 4, 3. Otomatis Bapak Ibu. Kenapa? Kenapa sih Mbak kok kita memilih stated by highest? Karena Bapak Ibu, ketika paper itu disitasi oleh banyak, semakin banyak yang mensitasi dia, artinya paper ini dia memiliki kualitas yang lebih baik. Nah, ibaratnya seperti itu. Ya, sehingga kita urutkan dari stated by highest. Wah Mbak, mosok sih Mbak gitu ya, nggak percaya saya gitu. Nah, kalau nggak percaya, kita coba buktikan Bapak Ibu. Kita coba buktikan. Oke, di sini ada tulisan citation. Di sebelah kirinya ada tulisan tahun. Sebelah kirinya ada kolom source atau kolom jurnal. Kolom nama jurnal. Nah, di sini ada nama jurnalnya. Ya, ada nama-nama jurnal. Kita coba lihat dari nama jurnal. Caranya, klik kanan, lalu pilih Open Link in New Tab. Nah, otomatis akan terbuka di tab baru. Kita akan terbuka di tab baru. Akan nampak source detail dari jurnal yang ingin Bapak Ibu lihat kualitasnya. Lalu Bapak Ibu scroll ke bawah. Di sini ada tulisan persentil. Yes. Di sinilah tempat kita melihat apakah jurnal itu berkualitas atau tidak. Nah, kira-kira Bapak Ibu. Jadi kalau persentil ini kita bacanya yang paling akhir ini ya. Kita sepakati langsung 76% gitu aja. 76%. Artinya apa? Ada yang tahu Bapak Ibu 76% itu masuk ke kuartil berapa? 76? Masuk Satu. kuartil berapa? Q1. Satu. Q1. Mantap. Sudah paham guys konsep kuartil ya? Insya Allah. Insya Allah ya. Ya, Bisa jadi diulangi kuartil. lagi, Kak, Oke, yang ini kuartil. Nah, yang ini tadi dari ngekliknya, Kak. Ngeklik yang oh sebelumnya. dari ngeklik. Oke, jadi di sini source ini klik kanan, lalu open link in new tab. Sudah langsung muncul di tab kanannya sini, Bu. Nah, kalau muncul source detail kan, scroll ke bawah, nanti akan muncul yang namanya persentil. Persentil di sini. Ini tempat kita melihat. Oke. Kalau ini ranking, dia masuk ke Business Management Accounting itu ranking 49 dari 208 jurnal lainnya. Nah, pembagian persentil itu konsep mudahnya Bapak Ibu 100 dibagi 4 ya, 100 dibagi 4. Jadi dari bawah 0 sampai 24 itu masuk ke kuartil 4. 0 sampai 24 masuk kuartil 4. Lalu nanti 25 sampai 49 itu kuartil 3. Terus 50 sampai 74 kuartil 2 ya, 74, 75 sampai 99. Jadi mentoknya itu di 99, itu kuartil 1. Ya, jadi ini 76 itu masuk kuartil 1. Betul sekali ya. Ya, kita kembali lagi. Artinya, kenapa sih kok kita mengurutkan ini? Otomatis yang paling atas itu biasanya akan mengurutkan paper dari jurnal-jurnal yang berkualitas. Q1, Q1, Q1. Biasanya seperti itu. Ya. Ketika sudah kita urutkan, boleh nggak Mbak kita cek semua? Boleh. Tapi saran saya nggak usah dicek, nggak apa-apa. Karena sudah otomatis kalau Bapak Ibu pilih yang atas, itu kualitasnya sudah yang terbaik. Begitu. Kalau sudah diurutkan, baru di sebelah kirinya ada tulisan Show All Abstract. Show All Abstract. Kita klik. Nah, di sini Bapak Ibu biasanya kan membaca paper dulu, begitu ya. Kalau Pak Jo menyampaikan, kita harus melakukan pekerjaan bodoh. Kita tidak perlu membaca paper. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ketika kita klik Show All Abstract di sini, maka akan muncul abstrak dan cat kuningnya, ya, stabilo kuning.
Nah, dari stabilo kuning ini, dia menandakan bahwasannya di dalam paper itu kata strategic management tentunya akan dibahas. Di sini Bapak Ibu tidak perlu melihat apakah Mbak nanti kalau bidangnya beda gimana? Nggak masalah Bapak Ibu. Tidak masalah. Diambil dulu saja. Ya. Cara mengambilnya adalah di sebelah kiri itu ada tanda kotak. Tanda kotak. Nah, kita ibaratkan ini seperti toko oren. Jadi kita simpan di keranjang kita dulu, baru kita check out, gitu kan? Kalau di sini kita pilih dulu. Oh, dia ada kuning-kuningnya nih. Kita pilih dulu. Kita pilih. Nah, kita tandai dulu. Lagi. Oh, dia ada kuning-kuningnya nih. Kita tandai. Nah, namun sebelum itu, Bapak Ibu, biasanya kalau yang awal menggunakan Scopus, itu ketika mengunduh harus mendownload si ini apa namanya ekstensinya. Coba saya praktekkan dulu ya. Remove from Chrome. Oke, kita ulangi dulu. Nah, biasanya kalau yang pertama menggunakan Scopus, itu ketika kita klik satu, nah satu file dulu, nanti kalau baru yang pertama kali klik satu file dulu, klik bagian download, akan muncul tulisan downloading an extension. Ya, ini ekstensi ini harus Bapak Ibu unduh. Klik get extension. Nah, ini saya share aja linknya ini. Harus Bapak Ibu unduh linknya ini. Ya, jadi akses Scopus itu Scopusnya itu harus lewat Chrome ya, karena ada ekstensi yang harus diunduh. Oke, kalau sudah tinggal tambahkan ke Chrome, lalu add extension. Nah, nanti sudah langsung muncul tulisan Scopus Document Download Manager has been added to Chrome. Artinya dia sudah terpasang. Kalau sudah terpasang, ini ditutup aja biar nggak bingung ya, biar nggak bingung. Oke, lalu nanti Bapak Ibu klik download lagi. Nah, ini muncul refresh ya, dia refresh dulu aja. Jadi di refresh dulu browsernya. Baru setelah dia dipasangkan seperti itu, baru kita bisa mengunduh Bapak Ibu. Oke, kita ulangi lagi dari show all abstract. Nah, lihat kuning-kuningnya. Wah, ada kuning-kuning ini, cocok masukkan keranjang, masuk dulu. Oke, lihat lagi, oh ada kuning-kuning, tandai dulu. Jadi nggak perlu dibaca Bapak Ibu. Nah, ini kasusnya kalau nggak ada kuning-kuning, bagaimana Mbak? Boleh kalau Bapak Ibu nggak ada kuning-kuning, mau lihat dari judul boleh. Misalkan, saya nggak bisa bahasa Inggris nih Mbak. Gimana ya Mbak caranya? Caranya mudah. Ada fitur translate di dalam Google Chrome ya. Bapak Ibu tinggal arahkan ke putih-putih, klik kanan, nah, lalu pilih translate to Indonesian. Atau biasanya kalau yang pertama kali mentranslate, itu tulisannya translate to English. Klik aja. Nah, nanti klik titik 3. Choose another language. Ya, jadi kita pilih language-nya dulu. Baru kita cari Indonesia. Cari gitu. Kalau sudah ketemu Indonesia, baru klik done. Oke. Kontribusi sistem penghargaan. Oh, cocok. Boleh kita ambil. Ya. Nanti dikembalikan lagi bahasanya ke Inggris. Karena kuning-kuningnya akan muncul kalau kita dalam bahasa Inggris. Nah, ini ada kuning-kuning. Tandai dulu. Terus ini, oh jadi judulnya, oke masukkan, boleh. Ya ini strategic management, oke tandai. Jadi ini juga ada kuning-kuning, langsung saya tandai. Jadi nggak perlu dibaca dulu Bapak Ibu. Ini juga wah banyak sekali gitu ya. Cocok sekali ini kita tandai lagi. Oke. Dan di sini displaynya itu sebenarnya bisa diatur Bapak Ibu. Di sebelah kanan bawah. Jadi tampilannya kalau mau 50 result langsung itu bisa. Sampai maksimal 200 result. Nanti disesuaikan aja Bapak Ibu. Oke, kalau sudah keranjangnya sudah kita peroleh begitu. Tinggal kita check out kan. Nah, di sini konsep check out ketika di Scopus itu kita ubah sebagai download ya, download. Caranya Bapak Ibu scroll ke atas.
hingga menemukan tulisan download. Oke, hingga menemukan tulisan download. Nah, scroll ke atas saja. Sampai ada 16 dokumen, lalu ada tulisan download. Oke, kalau sudah, Bapak Ibu tinggal klik download. Nah, nanti akan muncul notifikasi bahwasanya Bapak Ibu sudah memilih beberapa dokumen, yaitu 8 dokumen. Nah, ini dikonfirmasi lagi. Oh, Bapak Ibu memilih ini, benar nggak? Nah, benar. Kalau benar, tinggal klik download. Oke, kita perkecil ya layarnya. Di bawah sini ada persentase. Oke. Nah, ini terbuka Adobe-nya. Oke, di bawah sini ada persentase. 63%. Ya, artinya proses download itu masih terus berlangsung. Kita tunggu sampai dengan 100%. Oke, ini pengaturan saya ini ke Adobe. Oke. 6 dari 8 dokumen itu successfully terdownload. Ini 6 dari 8 dokumen itu belum terdownload. Artinya nanti 2 lainnya sudah masuk ke file unduhan Bapak Ibu. Jadi sudah masuk ke library-nya Bapak Ibu, gitu ya. Di Finder atau kalau di Windows itu di bagian library ya, di sini. Nanti Bapak Ibu klik view summary. Ini jangan sampai disilang, tapi klik view summary. Nah, 2 dokumen ini gagal terunduh. Kenapa sih kok gagal terunduh? Karena Bapak Ibu, mereka itu minta disowani kalau orang Jawa bilang. Atau minta dikunjungi begitu ya. Mereka minta dikunjungi. Kenapa sih Mbak kok minta dikunjungi? Saya juga tidak tahu Bapak Ibu. Tapi mereka mengharuskan kita untuk mengunjungi publisher-nya ini. Mungkin untuk meningkatkan viewers website-nya itu juga bisa begitu ya. Oke, jadi kalau ada yang pilot seperti ini jangan khawatir, Bapak Ibu tinggal klik aja. Oke, mohon izin saya salah mencontohkan. Tunggu dulu. Nah, klik download ya. Saya contohkan ulang. Boleh Google Chrome, boleh Mozilla dan sebagainya. Harus Oke, sebentar Bapak Ibu, ada yang terbocor. Oke. Sip, kita tunggu dulu ya. Nah, view summary ya, jangan lupa ya Bapak Ibu. View summary ini jangan sampai hilang. Nah, ketika seperti ini jangan diklik judul seperti saya tadi. Kalau diklik judul, otomatis pop-up ini akan hilang. Yang harus diklik view at publisher. Ini view at publisher-nya diklik. Oke, kalau sudah diklik view at publisher, nah akan diarahkan ke dalam halaman si jurnalnya tadi, halaman papernya tadi. Ketika sudah diarahkan ke dalam halaman paper, Bapak Ibu cukup satu, mencari tulisan download PDF atau mencari tulisan PDF. Dan kalau ada muncul notifikasi cookies seperti ini, boleh diklik accept all. Oke. Nah, cukup cari tulisan download PDF. Ini ada langsung muncul, diklik saja. Nah, dia otomatis terunduh begitu. Kemudian lagi, nah kita kembali ke Scopus. Kita harus menyelesaikan 2 yang lainnya. Jangan diklik di judul, klik view at publisher. Klik. Oke, tunggu dulu. Nah, lagi-lagi, ketika sudah diarahkan, kita cukup mencari satu tulisan PDF atau download artikel ini. Klik download artikel. Kita lihat, nah dia sudah langsung terunduh ya, langsung terunduh. Kemudian kita cek lagi di Scopusnya. Kita klik view at publisher. View at publisher, kita klik unduh. Nah, nanti Bapak Ibu, beberapa kasus yang sering ditemui, jurnal itu kadang meminta bayaran atau close access. Jadi tidak menutup kemungkinan ketika sudah kita batasi ke open access, itu masih kita temukan jurnal-jurnal yang PDF-nya sulit untuk diakses. Atau biasanya tandanya kalau kita klik PDF,
itu akan langsung muncul informasi bayaran PDF-nya. Nah, Bapak Ibu per PDF, per jurnal, per artikel, itu biasanya bayarnya 600.000 kalau Bapak Ibu mau mengakses. Tergantung. Nanti kalau Bapak Ibu misalkan, wah Mbak saya mau bayar aja, nggak apa-apa ya Mbak, gitu. Silahkan Bapak Ibu. Ya, silahkan, saya kembalikan. Tapi kalau Bapak Ibu mau mengakses secara gratis, gitu ya, ketika diklik download, muncul informasi bayar, wah Mbak saya nggak mau bayar ya, gimana caranya ini supaya bisa mengakses? Nah itu bisa pakai yang namanya Skyhub. Nah ini mungkin Bapak Ibu sudah banyak mengenal ya Skyhub. Nah, sedikit informasi Bapak Ibu, Skyhub itu masih diperbolehkan di Indonesia, begitu ya. Namun beberapa akses artikel 2 ataupun 3 tahun terakhir itu terkadang sulit untuk dicari di sini. Ya. Nah, nanti misalkan ya, saya mau mencari artikel yang berbayar. Misalkan ini berbayar. Tinggal kita copy URL ataupun copy DOI dari jurnalnya. DOI. Ataupun yang atas ini. Boleh. Silakan. Baru kita pastekan ke bagian Skyhub. Ya, ke bagian Skyhub-nya. Paste. Sudah, baru kita klik open. Nah, dia akan membuka kuncinya, Bapak Ibu. Akan membuka kuncinya. Oke. Kalau ternyata di Skyhub itu tidak bisa diakses seperti ini, gitu ya. Atau tanda menangis, artinya kan PDF-nya tidak bisa diakses. Itu kita tinggalkan saja. Tidak usah pusing-pusing mencari satu PDF. Biasanya itu penyakit lamanya Bapak Ibu ya. Mas saya pengen banget PDF-nya ini ya Mbak, kok susah banget deh gitu kan. Nah itu tinggalkan saja Bapak Ibu. Karena kalau kita terpaku pada satu PDF, itu akan membuang-buang waktu Bapak Ibu. Akan menyia-nyiakan waktu Bapak Ibu. Boleh-boleh saja kalau seandainya itu sangat penting ya. Tapi kalau dirasa masih ada PDF yang lain yang bisa dijadikan opsi, tinggalkan saja dia. Ya, karena apa? Ya tadi efisiensi waktu. Kita cari cara tercepat. Orang papernya aja nggak mau disitasi ya sudah, gitu kan? Nah, kita ikut jual mahal Bapak Ibu. Nah, oke, kalau sudah, tinggal kita kembali ke Scopus. Nah, nanti PDF-PDF itu akan otomatis masuk ke dalam Finder di bagian download. Nah, ini sudah langsung masuk Bapak Ibu. Sudah langsung masuk di unduhannya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah, nanti tinggal dijadikan satu folder. Buat folder baru, amankan PDF ini ke dokumen ataupun ke yang lainnya. Ya, jadi diamankan dulu. Oke, ini untuk Scopus. Dari Scopus dulu ada pertanyaan Bapak Ibu. Ya, Bu, saya nanya. Boleh silahkan Ibu Nana. Ya. Ini kan berbayar ya. Sedangkan kalau nggak berbayar, cuma ada 2 gitu, terus gimana ya, Bu ya? Karena kok saya coba-coba juga nggak ada yang namanya yang kuning-kuning gitu. Arsir itu kok nggak Oh, ada gitu. Terima kasih. Ye. Nggih. Cuma ditemukan 2 dokumen Bu Nana, betul? Ya, Ibu ya Nana, betul. 2 dokumen ya? Mm-mm. Oke. Mm-mm. Nah, biasanya itu berkaitan dengan keywordnya Ibu. Keywordnya yang Ibu tulis itu mungkin belum kurang familiar di Scopus. Nah, kalau kasusnya seperti Ibu Nana, nanti Ibu coba cari padanan kata dari keywordnya. Itu cara pertama. Cara kedua, itu Ibu bisa lihat di bagian filter tadi, lalu cari tulisan keyword, ya kan, keyword, pilih show all. Nah, ini adalah keyword-keyword yang banyak muncul di Scopus. Nah, ini keyword-keyword yang bisa Bapak Ibu jadikan sebagai referensi pencarian. Misalkan saya tadi mencari strategic management, dia sedikit gitu kan. Dia sedikit. Nah, maka Bapak Ibu bisa cari di sini. Oh, misalkan lebih banyak sih membahas terkait strategic management itu misalkan strategic planning ataupun strategic management practice. Nah, itu boleh kita copy gitu. Atau yang ini deh, planning ya. Kita copy, lalu kita pastekan ke atas sini. Jadi tidak kita pilih keywordnya tadi. Kita jadikan sebagai bahan referensi. Pastekan,
baru kita search ulang, research ulang. Nah, tadi kan cuma 16, ini dapat 25 gitu. Jadi kalau sulit, misalkan cuma ketemu 25, jangan khawatir Bapak Ibu, cari padanan katanya dulu. Cari padanan katanya. Kalau sudah dicoba semua padanan katanya nggak ada, berarti justru Bapak Ibu jangan kecewa. Artinya di situ ada letak novelty-nya Bapak Ibu. Gitu ya. Artinya paper Bapak Ibu itu sangat menjual di Scopus. Nah, itu poin penting juga. Jadi jangan sedih, tapi justru menjadi peluang bagi Bapak Ibu. Gitu. Oke, Bu Nana, bisa diterima? Iya, tapi kok nggak ada keywordnya juga nggak ada itu yang Scopus tapi yang tidak berbayar tuh loh Bu maksud saya. Adanya di atas itu cuma Scopus auto search sama outer short. search. Iya, Ini ya. Nah, itu. kalau outer search itu artinya Ibu nanti tanyakan ke kampus dulu, gitu ya. Tanyakan ke kampus, apakah kampus itu berlisensi? Scopusnya lisensi atau enggak? Ya, Gitu kalau ya. ternyata nggak lisens, nah itu Mm. opsi lainnya Ibu bisa beli di toko oranye ataupun toko hijau. Untuk mencari Scopus ini pakai ini ya, pakai cara ini. Oke, Berarti betul. kalau Tuh. boleh disimpulkan, Mbak Aulia, kita harus yang berbayar. Kalau Nah, yang ini free, gimana? betul. Kalau untuk mengakses search ini harus yang berbayar Scopusnya, harus Mm-mm. yang berlisens. Tapi nanti Bapak Ibu jangan khawatir. Saya akan mencontohkan ketika Bapak Ibu tidak punya akses Scopus lisens. Oke? Oke, atau saya contohkan langsung. Iya, Langsung ya. Boleh, Kak. Oke, siap ya. Kalau sudah berbicara mencontohkan langsung, Bapak Ibu, nanti kita opsinya kita pindah ke Science Direct ini ya. Bapak Ibu sudah pernah mengenal Science Direct? Iya, Sudah udah, ya? Kak. Sering Iya. ya? Heeh. Mm-mm. Tapi kan paper di sini kan tidak sepenuhnya dia Scopus. Ya, tidak sepenuhnya dia Scopus. Karena ini berbeda dengan indexing Scopus. Ya, tapi mereka masih ibaratnya satu tumpuan gitu Bapak Ibu. Gitu. Sehingga nanti cara mengakalinya seperti ini. Bapak Ibu, di Google Chrome itu ada satu ekstensi yang luar biasa sekali. Ini salah satu tool yang kita sepil Bapak Ibu ya. Namanya adalah Paperpop Extension. Nah, Paperpop Journal Impact and Review for Google Scholar, PubMed, dan lainnya. Ini dia berdasarkan pada EGR Bapak Ibu. Jadi Simago. Nah, Simago itu dia masih aman, masih satu jalur dengan Scopus juga. Nanti akan terlihat deh. Ini Bapak Ibu kita unduh bersama ya. Saya share ke kolom chat. Monggo bisa langsung ditirukan, tidak apa-apa. Dibuka Chrome-nya begitu. Di Paperpop ini nanti konsepnya dia ekstensi. Jadi nempelnya itu cuma di Chrome. Cuma di Chrome. Tinggal diklik add to Chrome saja. Nah, nanti muncul kan tulisan seperti ini. Lalu klik add extension. Add extension. Nah, sudah terpasang. Sudah terpasang. Oke. Sudah terpasang Bapak Ibu. Oke. Kita cek di kolom chat ada yang enggak. Oke, langkahnya nanti untuk Scopus bisa dicek di rekaman deh Ibu ya, karena ini ada dua hal lagi yang perlu saya sampaikan begitu. Jadi kita ikuti dulu ya apa yang saya sampaikan, ya. Oke, Bu Neni mohon izin ya Ibu Neni. Ya, Paperpop kita unduh. Nah, jadi kita klik unduh. Kemudian kita coba ke Science Direct. Nah, Science Direct ini juga harus login Bapak Ibu. Oke, saya contohkan di sini. Science Direct. Science Direct ini harus login. Kita coba. Nah, loginnya itu jangan diklik pas bagian sign in. Ada di kanan. Jangan diklik sign in. Oke, sebentar. Tapi diklik my account. Ya, klik my account. Oke. Nah, nanti biasanya kalau belum sign in itu akan diarahkan. Ini saya sign out dulu aja deh, biar saya bisa mempraktekkan.
Ya, saya praktekkan sign in-nya Bapak Ibu. Klik my account. Nah, nanti biasanya ketika kita klik my account itu akan muncul tulisan email seperti ini. Tulisan email. Bapak Ibu masukkan emailnya. Oke, soal email, continue. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nanti boleh memasukkan akun yang sama dengan login ketika di Scopus, itu boleh. Karena mereka masih jadi satu. Ya, masih jadi satu. Oke. Tuliskan passwordnya. Tuliskan passwordnya. Oke, baru klik sign in. Oke, nah, tanda dia sudah tersign in, itu di kanan atas ada namanya Bapak Ibu. Ya, jadi bukan diklik di tulisan sign in, tapi diklik di my account. Sekali lagi di my account ya. Oke, kalau sudah, ini kita akan memasukkan yang namanya kata kunci di sini. Kata kunci. Misalkan saya memasukkan kata digital marketing. Maka sama konsepnya seperti Scopus Bapak Ibu. Kita berikan tanda apostrof, petik depan belakang. Ketika kata kunci itu lebih dari satu kata. Nah, lebih dari satu, berikan tanda apostrof. Oke. Lalu kita klik search. Nah, langsung jadi masukkan kata kunci, klik search. Oke. Lalu Bapak Ibu klik search. Oke. Di sini, nah biasanya kalau Bapak Ibu belum masang paper pop, ini nggak akan muncul Bapak Ibu. Tulisan ini nggak akan muncul. Ini adalah tuyul ya Bapak Ibu ya, tuyul yang sering Bapak Ju itu sampaikan. Nah muncul ini itu satu gitu ya. Jadi Bapak Ibu nggak pusing-pusing gitu loh. Nggak usah pusing-pusing ngecek ini jurnalnya masuk Q1 atau enggak. Biasanya kalau dulu sebelum webinar ini Bapak Ibu, belum webinar ini tuh paper pop ini belum ada. Jadi setiap kita menyampaikan menggunakan Science Direct itu harus kerja 2 kali. Gitu, harus kerja 2 kali kita copy jurnalnya ini kita kembali ke Scopus. Nah nanti saya contohkan kerja 2 kali itu gimana. Ini kita dimudahkan sekali dengan paper pop Bapak Ibu. Oke. Kalau sudah, nah belum tentu kita belum memilih. Kita langsung klik ke refine by. Refine by. Nah di sini Bapak Ibu pilih yang tahunnya. Tahunnya itu pilih 3 tahun terakhir deh. Kan ini banyak nih Bapak Ibu ya, 3 tahun terakhir. Enaknya kalau di Science Direct itu kita pilih dia sudah otomatis memfilter. Review artikel kita klik. Nah dia otomatis loading gitu ya, loading. Lalu research artikel, review dan research sama ya dengan Scopus. Review, research. Publication title, ini berkaitan dengan jurnalnya, nama jurnalnya. Tidak usah dipilih dulu, biarkan dulu. Subject area juga kita biarkan. Kalau dipilih boleh nggak Mbak? Boleh, silahkan. Tapi saran saya nggak usah dulu. Baru akses tab-nya pilih open access. Kita lihat Bapak Ibu, ada berapa dokumen? Muncul di sini ya, 1000 result. Ada 1000 result terkait dengan digital marketing. Bisa nggak Mbak ini dipersempit? Bisa juga. Caranya, nanti Bapak Ibu tinggal klik bagian Advanced Search. Ya, jadi sudah filter, kita persempit di bagian Advanced Search. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Banyak kolom, tapi yang perlu Bapak Ibu cari cuma 1 kolom. Tinggal diklik Show All field-nya, Show All-nya diklik, klik. Muncul warna oranye, tabel oranye. Inilah tempat Bapak Ibu memberikan spesifik keyword. Okay? Memberikan spesifik keyword. Misalkan saya ingin digital marketing itu berkaitan dengan Instagram. Ya, baru masuk ketikan Instagram, kemudian tinggal klik search. Klik search. Muncul 175 result. Pencarian terakhir, entah itu di Scopus ataupun di Science Direct, sebaiknya range-nya antara 100 sampai dengan 2
Oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, disinilah letak kita. Oh, ini belum di filter. Nah, jangan lupa di filter ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, jadi nanti saran saya advance search dulu baru filter. Ya, karena ternyata di filter kita advance, filternya hilang gitu. Sebelumnya itu nggak hilang Bapak Ibu. Mungkin ini tampilan terbarunya Sensitive ya. Jadi nanti advance search dulu boleh, baru kita filter. Nah, review, research, kita optimalkan ke jurnal-jurnal terbaik. Ini ya, filternya hanya ini. Tahun, artikel tab, access type. Review research, open access, dan open archive. Dan tampilan di kiri ini biasanya beda-beda. Kadang ada hanya muncul research doang, kadang ada muncul review doang, nggak masalah. Ya, jadi pilih apa yang ada aja, nggak usah bingung Bapak Ibu. Nah, enaknya dengan adanya paper pop tadi, Bapak Ibu, di sini akan muncul clarified-nya, kuartilnya. Kuartilnya, impact faktornya pun juga muncul. Ya, misalkan ini kuartil 3, wah Mbak, saya nggak mau, saya maunya Q1, boleh. Q1. Ini nanti tinggal kita pilih. Misalkan Bapak Ibu ragu ini, mau memastikan ya, Mbak bener nggak sih ini itu Q1 gitu. Mudah Bapak Ibu, bisa. Bisa sekali. Jadi untuk memastikan, yang pertama, di bawah nama judul, di bawah nama artikel, itu ada nama jurnalnya. Telematics and Informatics Report, gitu kan. Jadi kita copy, Bapak Ibu. Kita copy, kita bawa ke Scopus. Scopusnya yang tidak langganan nggak apa-apa, bisa. Ya, ini Scopus saya yang tidak langganan. Tinggal klik sources. Nah, sources. Sources ini adalah fitur untuk mencari jurnal yang ada di Scopus. Untuk melihat apakah jurnal itu terindeks, apakah jurnal itu masuk Q1 itu di bagian sources. Kalau tadi di awal kan pencarian artikel itu di search, fitur search. Kalau ini di sources. Oke, tampilannya seperti ini. Tampilannya seperti ini. Kemudian di sini, Bapak Ibu jangan lupa pastikan pilih judul, title, nama jurnal. Nama jurnal, title, pastekan. Sering gitu kan. Nah, ini kalau muncul di bawahnya seperti ini biasanya terindeks. Kita klik. Oke. Langsung muncul satu result. Nah, enggak usah diklik nama jurnalnya. Di sini ada persentilnya. 80%. Kuartil berapa? Kuartil 1. Ya. Valid ya Bapak Ibu paper pop ini, gitu kan. Ya, kalau sudah seperti itu, artinya Bapak Ibu sudah dimudahkan dengan yang namanya paper pop. Tinggal dipilih-pilih aja. Dipilih-pilih, oke, 1. Nah, kalau mau lihat abstrak seperti tadi, tanda kuning-kuningnya itu ya, tanda kuning-kuningnya. Saran saya untuk melihat tanda kuning-kuning itu, Bapak Ibu bisa buka abstrak dulu. Semuanya dibuka dulu. Jadi tidak ada, sayangnya kalau di Science Direct itu nggak ada fitur show all abstract. Sehingga Bapak Ibu harus manual buka dulu semuanya. Ini kan, satu tampilan ini, klik aja dulu abstraknya. Oke, klik. Nah, anggaplah saya cukup klik sekian ya. Lalu untuk memunculkan kuning-kuning, ya, jadi harus dibuka dulu semuanya. Untuk memunculkan kuning-kuning di keyboardnya Bapak Ibu, jadi di keyboard papan ketiknya itu, ditekan tombol CTRL, Control, atau kalau di MacBook itu pakainya Command. Ya, ditahan CTRL, lalu klik tombol F. F ya Bapak Ibu, pangkat ya, F. Nah, klik. Oke. Baru diketikkan. Diketikkan keyword kita, digital marketing. Oke, kita lihat warna kuning-kuningnya. Nah ini muncul. Nah, oh ini ada kuning-kuning cocok. Oh ini dari judul cocok, ambil gitu ya. Boleh. Kalau mau ambil yang kuning-kuning doang juga enggak masalah. Ya. Jadi Ctrl F, masukkan, pastekan kata kuncinya. Oke. Anggaplah kita ambil
yang tidak ada kuning-kuning tapi sekiranya kok masih cocok-cocok aja gitu. Kita ambil, lalu Bapak Ibu kita scroll ke atas, kita cari tulisan download. Ya, klik download, dia akan downloadnya bentuknya zip. Downloadnya bentuknya zip. Sehingga nanti Bapak Ibu ketika filenya itu bentuknya zip ya, ketika filenya bentuknya zip, nanti harus diekstrak. Ini. Ya, biasanya kalau di Windows itu ekstraknya klik kanan, pilih ekstrak gitu. Tapi kalau di MacBook itu belum ada fitur ekstrak, nggih. Belum ada fitur ekstrak. Jadi memang salah satu kekurangannya itu di sini, di bagian zip-nya. Tapi kalau misal Bapak Ibu nggak mau dalam bentuk zip gitu, ngunduhnya satu-satu. Opsinya ngunduhnya satu-satu. Nah, pilih satu, lalu download satu artikel. Nah, dia akan mengunduhkan. Ini baru kita unduh. Gitu. Tinggal kita save. Oke. Itu cara Science Direct ya. Jadi nanti Bapak Ibu sebenarnya itu sudah dimudahkan dengan Paperpop ini. Nah, kalau Bapak Ibu tidak ada lisensi Scopus, Bapak Ibu jangan khawatir, bisa menggunakan Science Direct. Atau yang ketiga, itu bisa menggunakan Google Scholar. Nah, ini Google Scholar. Oke. Google Scholar, ya. Nanti di Google Scholar itu Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu search, misalkan apa ya, manage retreat, boleh manage retreat. Nah, jangan lupa diberikan tanda petik depan belakang supaya jadi satu kesatuan. Search ulang. Ini juga sudah langsung ada Bapak Ibu, sudah langsung ada. Tapi kalau di Google Scholar itu kan nggak bisa so abstrak ya, soal abstrak gitu nggak bisa kan. Dan langsung kita pilih-pilih aja. Di sini bisa kita filter sebelah kiri. Anytime-nya ini kita bagikan custom range. Misalkan dari 2021 sampai dengan 2026 lah ya, 2026. Lalu klik search. Oke, kalau di Google Scholar hanya itu saja yang perlu kita filter Bapak Ibu, tahunnya aja. Nah, hebatnya si Paperpop ini Bapak Ibu, namun biasanya minta akses login ya, untuk Paperpop itu biasanya minta akses login. Ketika di Google Scholar, Bapak Ibu, di sini ada beberapa opsi. Gitu kan, opsi. Bisa export to Excel, yang lainnya ada. Nah, Bapak Ibu tinggal klik bagian Analyze Result. Nah, ini saya beritahu Bapak Ibu. Analyze Result, dia akan membaca satu hasil result dari Google Scholar ini, dia akan dianalisis. Jadi dia sudah merangkumkan hasil-hasilnya di sini. Nah, kelebihannya ini, selain untuk mencari referensi, Paperpop ini juga bisa merangkumkan apa yang sedang tren, apa yang bisa menjadikan next future research begitu ya, apa yang bisa menjadi peluang Bapak Ibu untuk arah riset selanjutnya. Hebatnya di situ Bapak Ibu. Ini coba kita lihat ya, kita tunggu dulu. Mohon maaf Kak, ini untuk satu artikel atau dalam satu page artikel tuh. Jadi kalau misalnya satu page tadi ada 10, ini dia merangkum 10 atau merangkum satu? Merangkum semuanya. Jadi merangkum hasil pencarian kita terkait manage retreat. Okay? Oh, dari range tahun sekian itu. NJ, betul. Oke. Jadi nanti, kan ini kan bahasa Inggris nih. Misalkan Bapak Ibu ingin ke Indonesia. Tinggal klik kanan, translate to Indonesia. Nah, sudah. Nanti dia akan membacakan analisis tren penelitian. Lalu ini fase 2020 itu terkait apa, 2021 terkait apa. Nah, ini bisa juga menjadi misalkan menentukan research gap-nya begitu ya. Oh, ternyata di tahun-tahun sebelumnya itu belum ada yang membahas terkait risetnya Bapak Ibu. Nah, itu bisa.
Lalu arah penelitian utama dan titik fokus yang sedang berkembang. Lalu nanti ada juga di akhir sebentar. Metode penelitian dia merangkumkan juga beberapa gitu. Lalu ada evaluasi kualitas dan dampak penelitian. Yang menarik di bawahnya ada rekomendasi arah penelitian masa depan. Nah, di sini Bapak Ibu sebenarnya diberikan arahan dari mereka, gitu ya, dari paper pop ini. Tapi nanti perlu Bapak Ibu sesuaikan. Misalkan di sini, yang pertama itu mengembangkan dan memvalidasi metrik berorientasi pada proses untuk MR yang adil. Misalnya, indeks intensitas produksi bersama. Nah, ini misal nanti Bapak Ibu mau di penelitian selanjutnya, mau arahnya ke sini, boleh. Nah, ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Nah, untuk mengakses analis result ini, memang Bapak Ibu harus login. Coba saya pakai yang ini, yang belum login ya. Saya masukkan kata digital marketing. Jangan lupa apostrop ya, Bapak Ibu. Maksudnya login ke Google Scholar-nya, Kak. Ke paperpop-nya. Oh, ke paperpop-nya. Iya, sebentar. Ini masih proses. Kita tunggu dulu. Oh, ini. Eh, saya coba. Nah, ini biasanya ada login, persyaratan loginnya. Bapak Ibu harus klik login. Kita tunggu. Nah, oke. Kalau belum punya akun, register now. Ini saya copy ya, saya pastekan ke chat. Iya, kalau tampilannya Cina enggak apa-apa Ibu, memang itu dari Cina, begitu ya. Tinggal add to Chrome aja. Add to Chrome. Oke. Itu untuk loginnya, Bapak Ibu masukkan email aja, password dan juga confirm password, register, nanti sudah langsung terlogin begitu, tapi perlu verifikasi di bagian email Bapak Ibu. Ya, tinggal login aja. Saya sudah punya akun sepertinya. @gmail.com. Saya sedikit lupa sandinya ini. Ini saya sedikit lupa sandinya. Jadi memang harus login Bapak Ibu ya. Akses login sudah saya kirimkan di kolom chat. Jadi nanti boleh dicoba untuk login untuk mengakses analysis result-nya ini. Oke, nanti kalau di Google Scholar gitu ya, Google Scholar ini Bapak Ibu kita harus mengunduh dokumennya. Caranya diklik aja, diklik judulnya. Lalu kita unduh, cari fitur unduh ini kali, kita klik. Oh ini metrik. Kita cari tulisan PDF. Nah ini ya, cek akses ya. Kita harus punya akses ke sini. Kalau nggak punya, ya satu-satunya cara pakai Skyhub tadi gitu. Pakai Skyhub. Oke, kita pastekan linknya. Ctrl V. Oke, nggak bisa. Jadi kita tinggalkan. Cari yang lainnya, Bapak Ibu. Jadi klik papernya. Lalu view PDF, ya. Baru kita unduh. Oke, baru kita save. Sudah langsung masuk. Nah, nanti Bapak Ibu, kalau sudah semuanya masuk begitu ke vendor atau ke library-nya Bapak Ibu, ini silahkan dijadikan menjadi satu folder, diamankan. Misalkan saya copy, saya bawa ke dokumen. Nah, buat file referensi paper, oke, pastekan di sini. Oke, selesai. Gitu. Jadi tugasnya Bapak Ibu nanti adalah mencari PDF ini gitu ya, mencari PDF atau referensi yang sesuai dengan keywordnya Bapak Ibu. Nanti per keyword itu minimal dapat 10 PDF minimal ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 keyword,
Berarti minimal berapa? Minimal 60 PDF-nya. Mudah kok Bapak Ibunya, mudah karena sudah ada paper pop juga. Gitu. Eh, Oke. Gimana Mbak Bu Fitri? Ya, Mbak Aulia kalau via Google Scholar tadi itu nggak terdeteksi ya dia, maksudnya ini key berapa gitu, kuartil berapa? Kalau Oh, per, terdeteksi. Oke. di mana caranya? Ini Bu, ini kan tulisannya NA semua ya. Coba kita lihat yang tadi satunya. Oke, kita back dulu. Ini. Terlihat ya layar saya Bapak Ibu? Iya, iya, lihat. Nah, ini Bu, ada tulisan Q1 ini. Nah, Oh langsung iya, terdeteksi. iya, 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 Nah, iya. tapi nanti kalau biasanya menemukan tidak ada tulisan seperti ini ya artinya tidak terindeks. Oke. Oh. Karena kalau Google Scholar kan itu sangat campuran sekali ya Bu ya. Ada dari Benar. Sinta, ada dari Scopus, ada dari PubMed gitu beda-beda. Jadi memang harus dilihat ininya tulisan di bawahnya. Kak, ada dua tuh yang IF impact faktornya. Yang Mm-mm. satunya impact factor aja, satunya yang ada itu artinya apa, Kak? Nah, Oke, ini ada sebentar. 5Y. 5 years. Oh, Maksud- ini Oh, excellent. tahun. Oh, Tahun Ibu. Ini impact faktor di lebih besar 2025 dari aja. 5. Oh, Nah, lebih dari Berarti kalau ini 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 5 tahun, 5 sampai 6 5 tahun. tahun. Iya. Kalau ini 7 tahun apa? Kalau ini impact factor. Oke, kalau IF ini dia hanya impact factor di tahun 2025 aja. Kalau Oke. ini dia impact factor 5 tahun terakhir. Ya, jadi dari 2020 ya, berarti 2020 sampai 2025 dia di 2019. rata-ratanya 7,2 gitu. Hmm. Jadi biasanya cuma kita lihat di bagian kuartilnya aja sih, Bu. Jadi impact faktornya ini biasanya kita lewati aja. Nah, langsung Oke. lihat di kuartilnya aja. Ya, Oke, fokusnya ke oke. situ aja ya. Fokus kuartil, betul. Oke, tercerahkan Bapak Ibu. Mbak Aulia, Gimana Bapak? ya, ini Mbak Aulia kembali ke Google apa namanya Scopus Mbak Aulia. Scopus, boleh? Ya. Ya. Kalau misalnya saya di subjek areanya itu saya dibikin, saya buat lebih rigid lagi. Jadi contoh saya milih lebih spesifik karena punya saya itu terkait dengan akunting. Saya milih di situ milih subjeknya itu lebih ke bisnis manajemen and accounting itu. Ya. Nah, itu kalau misalnya seperti itu boleh ya Mbak. Jadi nanti Boleh Bapak. dampaknya itu ke dokumen found-nya itu cuma jadinya 36. Di situ contoh dari 36 itu saya lihat ke sitasi tertingginya itu ada 348. Terus rencananya saya mengambil sekitar 15-an dari situ, Mbak. Oh, boleh Bapak. Jadi kalau untuk subjek area, ini memang dipersilahkan Bapak Ibu untuk memilih begitu ya. Boleh, cuman di awal kenapa kok tidak kita batasi? Karena konsekuensinya nanti otomatis di jumlahnya ini akan lebih sedikit. Ya. Jadi yang saya terangkan tadi adalah filter-filter yang penting untuk Bapak Ibu pilih. Di luar itu, misalkan Mbak saya tertarik ini subjek area milik, boleh. Jadi tidak ada pengharaman, ibaratnya seperti itu ya Pak ya, tidak diharamkan. Nah, biasanya yang kita haramkan memilih itu di bagian ini, keyword. Karena sekali kita pilih keyword yang spesifik, itu pasti akan sangat terpangkas sedikit. Atau di bagian source title, karena ini berkaitan dengan nama jurnalnya. Artinya kalau Bapak Ibu sudah membatasi ke satu nama jurnal, di sini kan sudah ada tulisan 2. Otomatis dokumen yang ditemukan itu hanya 2. Karena Bapak Ibu hanya ingin mencari di jurnal Humanities and Social Science. Nah, sehingga boleh kok Bapak nanti kalau subjek area ataupun yang lainnya dipilih silahkan. Gitu. Jadi memang yang kita contohkan itu yang wajib untuk dipilih Bapak. Oke. Ya, Nje. makasih Mbak Aulia, J. Oke, sami-sami Bapak. Baik, ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Ini bingung apa enggak Bapak Ibu? Nanti tugasnya seperti itu, harus diselesaikan sebelum hari kita ketemu lagi hari Jumat ya. Kalau Bapak Ibu sudah terlewat step ini, otomatis Jumat itu tidak bisa atau justru kesulitan untuk mengikuti.
Kak, berarti tadi kan ada sekian banyak keyword, kemudian kita Mm-mm. mencoba satu persatu lewat keyword itu. Akhirnya kalau ada 6 keyword di apa diibaratkan akan ada 60 artikel yang akan kita simpan gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah apakah artikel-artikel itu sudah harus kita pastikan memang bisa sesuai dengan kebutuhan paper kita atau kita hanya mengumpulkan saja dulu? Nah, betul. Mengumpulkan saja dulu aja Ibu. Karena kalau Oke. biasanya, karena kalau biasanya menyesuaikan itu kan memang bagus, cuman akan sangat Mm-mm. lama Bu. Kalau seperti itu, tadi kita harus Mm. milih-milih gitu ya Bu ya. Mm-mm. Ini nggak Baca, milih sesuai. gitu. Nah, itu sebaiknya sementara memang kita ambil aja dulu. Karena nanti Oke. di pertemuan selanjutnya, Mm-mm. pertemuan ke-6 Di- itu masih tetap difilter di Mendeley. Tetap Oke. Oh iya, kita ada milihnya Siap. pilih-pilih. nanti ya. Ini Iya, Siap, dapetin siap, aja Kak. dulu ya. betul. Memang di awal itu Bapak Ibu mencari dulu aja, nggih? Iya. Iya. Nah, kalau kemungkinan kan misalnya dari ada 6 kata kunci, kemudian dari 6 kata kunci itu kayak kasus saya tadi saya coba, dia Mm-mm. dokumennya yang muncul sangat sedikit gitu kan. Berarti saya Mm-mm. boleh menambahkan keyword-keyword yang berhubungan di luar itu, yang sudah tertuliskan di keyword ya, Kak. Betul, tepat sekali Ibu. Oke. Iya. Nggih, ya. Jadi boleh-boleh saja Ibu. Nanti misalkan wah saya tertarik ini mencari yang masih berkaitan tapi di luar keyword ini silahkan Mm-mm. gitu. Oke. Boleh-boleh Siap, saja. Kak. Nanti tetap di proses penulisan di pertemuan ke-6 itu kita masih terhubung dengan proses ini, Bu. Jadi ketika menulis dirasa kok referensinya kurang, otomatis kita kembali ke Scopus Science Direct lagi. Tidak Oke, oke. masalah, ya. Ya. Memang di Oke, Kak. awal itu, nggih, memang di awal yang penting Bapak Ibu tahu, paham dulu konsepnya, paham dulu cara mencarinya, dan bisa untuk mengumpulkan papernya dulu, mengumpulkan artikel-artikelnya. Gitu. Kalau sudah bisa, nanti insya Allah selanjutnya pasti bisa, Bapak Ibu. Siap, Kak. Makasih. Oke, sami-sami, I- Bu. Oke, izin Mbak, kalau untuk Boleh. SLR ini pencarian referensi untuk SLR ini kan untuk umum mungkin Mbak ya. Nggih, untuk research Kalau artikel. SLR ada bisa digunakan juga nggak? SLR mungkin agak beda ya cara pencariannya. Nah, oke. Untuk penambangan datanya atau untuk mencari referensi, Bu? Kalau Eh, penambangan data di awal sudah diperoleh, iya ya sudah data sudah sudah ya. ada, betul. Nah, sudah ada resultnya ya artinya. Iya, Nah, kalau sudah ada result hanya untuk mencari referensi, itu betul. prosesnya sama. Oke, Oke, prosesnya sama. Kan Ibu sudah punya keyword tuh. Keywordnya dimasukkan aja. Tidak masalah, sama aja Oke. Ibu. Mm-mm. Iya. Tapi Kasih untuk Pak. penambangan, khusus untuk penambangan data itu memang berbeda. Itu kan Iya ya. sudah masuk metode nggih Ibu kalau Iya penambangan ya. data. Nah, itu. Oke, Oke, makasih Mbak. Oke, siap sami-sami Ibu. Oke, ada lagi Bapak Ibu. Nah, nanti PR-nya itu ya Bapak Ibu. Oke, kita tunggu dulu pertanyaan sembari saya membukakan chat. Kak, ya saya coba ini di Oke, Google Scholar itu kan tadi kita harus custom range untuk tahun. Terus habis itu oke, kita harus type yang review artikel. Emang cuma review artikel aja ya, Kak, kalau di Google Scholar? Nggak ada yang... betul. Emang satu aja ya berarti? Oh, Google Scholar itu justru kita hanya mengfilter di bagian tahun, Ibu. Oh, ya udah berarti bener. Ah, Yang any type-nya hanya iya, satu review artikel ya. Oke. iya, betul. Ya, ya. Oke, oke. Iya. Memang kalau di Google Scholar itu minusnya sih di bagian filternya dia memang terbatas, Bapak Ibu. Cuman Mm-mm. kan Bapak Ibu familiarnya seringnya menggunakan Google Scholar, gitu. Jadi nggak masalah. Ya, kalau dia Oke, izin tanya, ya, Mbak, boleh sekali Ibu. Bagaimana Ibu? begini, Mbak, saya kan untuk keyword dan penelitiannya itu terkait dengan BUMDes ya, Badan Usaha Milik Desa. Nah, itu kan konsep BUMDes itu kan cuma ada di Indonesia. Saya coba pakai keyword Village on Enterprise tadi, baik di Mm-mm. Sign Direct maupun di Google Scholar. Nah, itu munculnya itu sangat sedikit nih referensinya. Nah, ada cara lain nggak ya Mbak? Misalnya apa namanya kita bisa tahu nih, oh kalau misalnya di negara lain atau di penelitian lain tuh si BUMDes ini namanya
yang lain kan tadi Mbak Audia juga sampaikan kan kalau di Scopus tuh mungkin kata kunci yang kita pakai itu nggak umum gitu di Scopus. Nah, caranya kalau saya nggak punya license Scopusnya, cara kita tahunya di Scopus tuh biasanya menggunakan bahasa apa untuk suatu keyword itu gimana ya Mbak? Terima kasih. Oke, BUMDes ya Ibu ya. BUMDes itu sebenarnya tadi betul village apa Ibu mention Village village on Enterprise. enterprise gitu ya. Mm-mm. Tapi opsinya nanti cari di Google aja sih Bu. Misalkan padanan kata BUMDes eh, padanan kata BUMDes secara internasional gitu ya. Jadi kita bisa manfaatkan Google. On enterprise sudah pernah dicoba Ibu? Village Sudah on pernah. enterprise. Sedikit Mm-mm. juga. Sedikit karena karena kan saya bidangnya accounting ya. Jadi saat saya cari di Scopusnya itu sangat sedikit. Tadi juga sambil Mbak Aulia jelasin, saya sambil praktekin. Nah itu dapat yang di kategori finansialnya itu cuma 4 gitu. Di Sign Direct Oke. tadi saya cuma dapat 4 gitu. Jadi agak kesulitan nih cari referensi Scopusnya gitu. Oke, coba kita masukkan ya Bu ya. Mm-mm. Ini enterprise ada berapa? Nah, ini 81 Ibu. Nah, saya nggak pakai Scopus tadi kan, karena Oh, Scopusnya nggak license. oke. Atau ya kita coba lihat ya. Ini kata BUMDes ada disebutkan juga. Oh, oke. Kata village ini juga disebutkan. Memang istilah yang sering dipakai village on enterprise ini sih Bu kayaknya ya. Atau village enterprise itu juga bisa. Iya, Nah, ini banyak nih Bu. kebanyakan, iya, kebanyakan jadi kalau di Sign Direct itu yang muncul itu bukan terkait accountingnya, tapi malah Oh. terkait dengan kayak ketahanan di desa, CSR-nya di desa, terus apa namanya kayak sawit yang kayak gitu-gitu. Nah, itu Nah, agak itu sulit nih cari referensinya gitu. Nah, itu kalau yang kayak baik. gitu gimana, Mbak? Betul, kalau seperti itu Ibu. Tadi kan kita kan sementara ambil dulu aja apa yang muncul tentang village on enterprise ini, gitu kan? Diambil dulu aja, tidak perlu memperhatikan apakah dia berhubungan dengan sawit, ataukah dia berhubungan dengan ekonomik yang sebidang dengan accounting ya Bu ya, accounting Iya. gitu. Nah, nanti kalau ternyata tidak dihubungkan, tidak masalah, diambil dulu aja itu. Karena Oh, gitu. bisa jadi di PDF itu dia menjelaskan BUMDes itu artinya apa sih? Nah, itu kan bisa kita citasi, Bu. Gitu kan, gambarannya Oke. seperti itu mudahnya. Jadi, sementara tambang dulu, ambil dulu apa yang ada, besok di Mendeley tetap kita filter, Ibu. Jadi aman ya. Tidak perlu kita perhatikan, oh bidangnya ini, enggak usah dulu. Nanti akan Oh, lama. gitu. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Oke, Aulia. sami-sami, Bu. Maaf Mbak Aulia, tadi Boleh. saya terlewat dengar ya. Kalau di Google Scholar kelemahannya tadi nggak terfilter Mbak ya, misalnya nggak muncul warna oranye atau kayak seperti di Scopus gitu. Oh, Iya. kuning-kuningnya tadi. Ya, itu yang pertama, nggak muncul kuning-kuningnya. Yang kedua, itu cuman bisa filter tahun nih, Bu. Custom range-nya itu memang bisa filter di bagian tahun. Di sini. Ya, nanti kalau mau stance 2022 juga bisa. Cuman yang bawahnya ini abaikan aja, nggih. Cuman di sini doang. Gitu. Jadi memang kalau Scholar itu sangat terbatas untuk bagian filter. Hanya saja kita kelebihannya dia muncul analyze result atau coba kita mind map kan ya. Dia juga bisa buatkan mind map Bapak Ibu. Kita lihat. Nah, ini dia memperlihatkan hasilnya. Manage retreat itu sering dikaitkan dengan apa sih? Sering dikaitkan coding konteks, economics, antropologi. Nah, semakin jauh kan artinya dia semakin jarang, maksudnya tidak langsung dibahas.
manage retreat dikaitkan dengan historical lesson itu sangat jarang dibahas. Yang paling sering itu increasing food risk, reverse entry gitu kan. Nah, ini juga mungkin mempermudah Bapak Ibu. Ternyata kok kajian saya itu memperhatikan terkait manage retreat dengan disaster risk reduction. Nah, ini kan jadi masih sedikit loh yang langsung mengaitkan antara ini dengan ini. Berarti kita ambil aja 10 jurnal itu yang terdekat dengan manage, ini contoh ya, masa manage retreat ini. Enggak Ibu. Ini hanya contoh mind map-nya aja. Jadi sih kelebihan si paper pop aja sih Bu ini. Jadi tidak harus dikaitkan. Sementara kita ambil apa yang ada dulu. Saya hanya menunjukkan fungsi dari paper pop ini. Barangkali Bapak Ibu bingung menggali gap penelitian. Nah, itu bisa gunakan salah satunya si paper pop ini. Wah, ini sama Oke. kayak Force Viewer ya, Kak. Udah ada di paper pop Mirip-mirip. ini. Iya, hanya saja kan mirip-mirip. hanya saja kan dia membatasi di schooler kan, Bu. Iya, Kalau iya. post viewer kan dia lebih bisa kita Bisa Scopus, banyakkan iya. gitu. Iya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Sebelum kita tutup, Bapak Ibu. Kak, Oke. itu mau lihat Kak yang tadi Google Scholar-nya itu berapa halaman? Ini kalau punya Kakak berapa? Oh, bisa 10. gini ya. Di 10. Iya. Oke, Kak. Oke, siap. Baik, Bapak Ibu, saya izin menyampaikan satu hal bahwasanya pada malam hari ini kita ada 2 capaian ya yang sudah kita lakukan begitu. Yang pertama, Bapak Ibu sudah bisa memahami bagaimana mendapatkan referensi terbaik yang terindeks oleh Scopus gitu. Yang terbaik. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sudah bisa memahami bagaimana cara pencarian referensi secara tepat. Nah, tinggal kita penuhi kata mendapatkan ya. Sehingga tugas Bapak Ibu nantinya adalah mendapatkan sejumlah referensi terbaik disesuaikan dengan keywordnya Bapak Ibu yang terindeks oleh Scopus. Nanti kalau sudah, kita akan bertemu lagi di hari Jumat untuk melakukan proses selanjutnya. Oke. Ada pertanyaan sebelum kita tutup, Bapak Ibu? Ini rekamannya nanti cepet kan Mbak Aul biar Insya Allah. Mohon maaf kemarin agak lama itu karena kita terkendala sempat ada kendala problem sistemnya gitu. Jadi mohon maaf ya Ibu kemarin agak lama. Insya Allah paling lama besok pagi ya, paling lama besok pagi kita share. Kak, seandainya nih mentok nih. Seandainya mentok nih terus ya, seandainya kami mentok gitu terus pengen nanya ke Mbak Olia, boleh Kak? Boleh. Kalau di grup juga enggak apa-apa Ibu, malah kan enak untuk sharing ya kalau di grup. Nanti semuanya melihat itu juga enggak apa-apa. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, saya izin menutup dulu ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung pada webinar pada malam hari ini. Nantinya Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan jangan sungkan bertanya di grup ataupun ke saya dan juga Mbak Biwi ya. Nomor kami ada di grup, jangan khawatir. Bapak Ibu boleh sekali menghubungi kami. Namun mohon maaf setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu itu biasanya kita lebih slow respon karena ada camp di Jogja. Jadi kita mendampingi offline Bapak Ibu yang di Jogja, sehingga mohon maaf ya Bapak Ibu kalau kita slow respon, nanti kalau dirasa lama banget responnya, di-chat ulang lagi aja. Di-chat ulang lagi aja, supaya pop-up-nya naik Bapak Ibu. Oke, terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini. Mohon maaf Bapak Ibu, kami banyak kurangnya, banyak salahnya. Lancar selalu puasanya dan sehat selalu Bapak Ibu. Saya mohon izin menutup ya. Terima kasih. Terima kasih Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bapak Ibu.